Ya, cukup mengingatkan kita sama Mini, lebih nukik gitu ya desainnya. Kayaknya kalau dia maju, ini harusnya sih bisa lebih kenceng, bisa lebih tahan angin dari jajaran Mini sih. Halo semuanya, selamat datang di channel Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini adalah video yang kita syuting dadakan. Dan gue berusaha untuk secepat mungkin karena kita pengen unboxing langsung drone terbarunya DJI yang baru semalam banget rilis. Dan gue langsung beli, langsung ada barangnya di sini. Dan ya kita akan lihat bakal sebagus apa. Karena sebenarnya by konsep ini seru sih. Jadi DJI itu udah bikin semua kelas untuk drone gitu ya. Kalian mau dari yang paling bawah ada DJI Neo 2. Neo 1 sih gue kuranginin, tapi Neo 2 udah oke banget gitu ya. Dan kalian mau paling tinggi, gue salah lagi. Nanti tingginya tuh soalnya dia tingginya ada yang tinggi banget gitu ya. Ada apa namanya Inspire gitu kan. Tapi Inspire udah lama kayaknya nggak keluar baru. Cuma maksudnya kalian mau yang pro pun ada gitu ya. Kayak di jajarannya Mavic sendiri. Tapi sekarang keluar lagi DJI Litho dan secara spesifikasi gue suka banget sebenarnya. Karena sebenarnya drone ini mengingatkan gue, sambil kita unboxing ya. Ini mengingatkan gue sama pertama kali gue beli drone kecilnya DJI, yaitu adalah Mini 3 Pro. Dimana kalau gue lihat dia membawa spesifikasi yang cukup mirip, tapi dengan harga yang benar-benar terjangkau. Karena ini adalah yang versi DJI Litho X1. Dia yang versi basic yang gue beli, pakai remote yang biasa karena gue udah punya RC2 juga gitu ya. Jadi gue bakal pakai RC2 yang udah gue pakai. Kalau dia ada drone only, gue beli drone only. Cuman adanya yang basic. Dan basicnya yang X1 ini adalah 6.100.000. Dimana kalau kalian beli yang Litho One yang non-X gitu ya, itu basicnya di 4.900.000. Bedanya ya kurang lebih 1,2 gitu ya. Dan menurut gua sih kalau gua lihat dari spesifikasinya dan gua buktikan juga dengan pilihan yang gua beli, mendingan up dikit langsung ambil yang X1 ini sih. Karena perbedaannya sebenarnya lumayan jauh yang nanti bakal gua sambil jelasin. Tapi mungkin pesan sponsor sedikit, kalau kalian pengen belajar fotografi atau videografi dengan cepat tanpa banyak basa-basi dan bisa langsung praktek, kalian cek kelasnya bosandikelas.id. Dan kelasnya juga murah-murah banget, prakteknya seru-seru banget dan sangat komprehensif kalau kalian memang pengen serius belajar fotografi, videografi. Harganya murah, langsung aja cek di bosandikelas.id. Mungkin gua kasih cards atau gua kasih link ada di deskripsi gitu ya. Ini kenapa segelnya udah gua buka, dia kebukanya begini, masih agak benar, nggak ketarik semua ternyata guys. Nah, oke, kita sambil unboxing. Reviewnya sih menyusul, tapi ya gue punya gambaran yang tetap menarik lah, cukup jelas gitu ya seputar drone-nya. Kalau lihat dari spesifikasi aja. Nih kita lihat, kita dapet propeller cadangan, kabel. Ini karena gue pakai remote-nya yang RC biasa ya, yang kalian monitornya harus pakai HP gitu kan, atau pakai tablet. Jadi ada kabel C ke C-nya. Gue sih rekomendasiin yang RC2. RC2-nya tuh dia tadi di harga berapa ya? RC2, oh udah 10 juta deh. Tapi dia udah Flymore combo juga, udah dapat baterai lebih, dan itu tetap harga yang oke karena waktu gua beli dulu Flymore combo yang DJI Mini 3 Pro itu dulu tuh 15 juta gitu, 14 jutaan. Kenapa gue bandinginnya sama itu terus? Karena by spesifikasi tuh sebenarnya mirip. Oke, ini remote-nya gue tidak akan pakai, jadi kayaknya gue biar bungkus aja kali ya. Next time kira-kira kalau mau di giveaway atau mau dijual sangat murah gitu ya. Jadi semuanya masih awet, kecuali drone-nya kali gitu ya. Hah, ya ini remote-nya, dia yang RC biasa dan drone-nya ada di dalam. Kita buka. Udah nggak ada apa-apa lagi kayaknya di situ. Di sini juga udah nggak ada apa-apa lagi, cuma stiker-stikeran doang. Tetap rasanya sih mewah sih, walaupun drone murah, drone terjangkau DJI itu packagingnya udah gokil banget dan ya cukup mengingatkan kita sama Mini gitu ya. Gue kira Litho tuh bakal lebih kecil lagi. Gue kira tuh bakal kelasnya DJI Tello, tapi ternyata enggak. Dia kelasnya kayak DJI Mini gitu ya kalau gue lihat dari sini. Dan kita lihat, oke, ini dia. Nah, di sini biar gue jelasin ke kalian kenapa gue bandinginnya sama Mini 3 Pro terus. Karena kameranya itu bawa ukuran sensor yang sama, yaitu adalah 1/1.3 inch. Sedangkan kalau kalian ngambil yang Litho One, itu sensornya kecil banget, itu 1/2 inch atau setengah inch doang. Which is buat action cam aja itu terbilang kecil banget. Kalau nggak salah yang sensornya setengah inch juga tuh Neo yang pertama ya, kalau nggak salah. Dan ya gue kurang suka sama kualitas gambarnya, jadi kalau kalian ada budget lebih, mendingan langsung ambil yang ini. Sama
Justru banyak improvement juga dibandingkan zamannya dulu gue Mini 3 Pro ya. By the way, kalau kalian lihat yang terakhir, Mini 5 Pro itu sensornya 1 inch gitu. Jadi di sini dia emang levelnya di bawahnya lagi, tapi dengan spek kayak dulu Mini 3 Pro gitu. Dan dia udah support D-Lock M, which is menurut gue paling penting gitu ya. Kalau kalian pakai yang Litho 1 itu nggak ada D-Lock M, kalian dapat kualitas gambar dengan warna standarnya yang gue kurang suka, dengan sensornya juga yang kecil. Ya kayak Neo yang pertama gitu ya. Kayaknya gue nggak prefer lah gitu. Sedangkan di sini kalian dapat kualitas gambar kayak si Mini 3 Pro gitu ya, atau Mini 4 Pro juga kayaknya masih 1/1.3 inch kalau nggak salah. Dan kalian dapat D-Lock M juga, which is kalian bisa grading dengan lebih leluasa karena warnanya lebih luas, lebih cakep, dan kita ada jual LUT-nya juga gitu untuk D-Lock M. Ya sekarang LUT kita udah kita update sih, ada D-Lock M dan juga D-Lock. Dan setelah update baru ini untuk kayak penjualan pertama aja itu lagi ada kode promo. Kalau kalian pakai kode promo DJI kalau nggak salah, nanti tunjukin aja wo. Dan ya itu kalian bisa dapat diskon di situ. Dan itu bisa dipakai buat berbagai produknya DJI ya, selama support D-Lock M atau D-Lock. Biasanya D-Lock tuh adanya di yang lebih profesional, yang agak bawah paling D-Lock itu adanya di Pocket 4 kemarin. Tapi ya di luar dari itu D-Lock M juga bisa, dan kalian bisa dapat warna yang cakep-cakep. Dan tak terkecuali di drone yang satu ini gitu, karena dia di harga yang sangat terjangkau. Itu kameranya berarti udah proper dengan sensor 1/1.3 inch. Dia juga udah D-Lock M 10 bit gitu kan. Kalian bisa dapat gambar yang bagus. Dan perbedaannya dengan Mini 3 Pro adalah dia punya sensornya 360 sekarang. Kalian bisa lihat di sisi atasnya ada sensor, di sisi bawahnya juga ada sensor gitu ya. Jadi benar-benar 360. Kalau dipakai tracking buat ngikutin kalian dan lain sebagainya, dia bisa menghindari obstacle dengan sangat-sangat baik. Plus di sisi depannya, ini di Litho 1 nggak ada, di Litho X1 itu dia ada LiDAR. Gue nggak tahu sih LiDAR-nya yang sebelah mana ya, nggak mungkin dua-duanya sih, apa dua-duanya. Tapi dia ada LiDAR gitu, yang menghadap ke depan, which is, balik lagi, sebuah upgrade yang besar dibandingkan dulu kalau kalian beli Mini 3 Pro di harga belasan juta gitu ya. Jadi buat gue, DJI ini memang gambaran kalau teknologi itu makin hari makin murah. Ini gambaran paling konkret. Teknologi makin hari makin murah, kalian bisa dapat drone kayak gini dengan spek yang gokil. Dia udah support si RC2 juga gitu ya. Dan kalau RC2, gue nggak tahu deh kalau yang ini. Kalau RC2 kan ada antenanya. Ini juga ada sih. Tadi ada kecil kali ya. Ini mah holder. Nggak tahu. Padahal bisa tinggal buka. Tapi RC2 lebih recommended karena udah langsung ada layarnya. Bisa lebih jauh juga daripada yang RC1. RC1 tuh kita waktu pakai, pokoknya ada drone yang kita juga ada pakai RC1, dia nggak ada antenanya, jadi agak terhambat-hambat. RC2 lebih oke. Ini udah support RC2 dan ya ini gokil banget sih. Cuma yang gue penasaran, dia ada memori internal nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Battery life juga cuma dibilang extended. Kita tidak tahu extendednya berapa lama gitu ya. Cuman dia juga tidak ada menuliskan memori internal. Lalu untuk jaraknya dia kurang lebih 15 km klaimnya. Yaitu mungkin kalau kalian pakai yang RC2 ya. Kalau pakai yang ini mungkin tergantung pilihan remote kalian juga. Tapi gokil banget. Dan sekarang lebih nukik gitu ya desainnya. Kayaknya kalau dia maju, ini harusnya sih bisa lebih kenceng, bisa lebih tahan angin dari jajaran Mini sih. Walaupun maksudnya Mini dulu ya, Mini 5 Pro gue nggak pernah coba juga sayangnya. Tapi Mini 5 Pro juga sebenarnya oke, udah 1 inch, dia juga ada D-Lock M. Tapi di sini, menurut gue di harganya, 6 jutaan startnya. Kalau kalian udah punya RC2 gitu ya, kalian beli yang versi paling basic aja. Atau ya kalian yang basic juga nggak ada masalah sih, kalau kalian pengen pakai HP aja gitu. Oh ini bukan C ke C, sorry guys. C ke C-nya dia kayaknya nggak ada, ini C ke Lighting. Jadi kalau kalian masih pakai iPhone yang Lighting, tuh jadi ya, takutnya nanti misinformasi. Nggak ada C ke C-nya ya. Itulah, pokoknya kurang lebih begitu. Buat gua ini seru banget, drone yang oke. Maksudnya gini ya, launchingnya juga gue nggak duga sih tiba-tiba langsung segambreng banget gitu DJI melaunching kita juga baru review yang Avata 360 itu juga seru banget. Itu juga kita kagum ya, harganya murah banget gitu, starting pointnya kalian bisa beli di harga yang cukup terjangkau, walaupun gue agak-agak lupa tapi ya sangat terjangkau. Dan yang ini lebih terjangkau lagi, ini cocok sih kalau kalian pengen mulai buat nerbangin drone. Cuman ya sebenarnya dia dengan sensornya aman gitu kalau kalian dia dibikin ngikutin gitu kan. Dan trackingnya DJI juga sekarang udah gila-gila banget. Kita cobain di Pocket 4, kita cobain di Avata 360 dan lain sebagainya. Udah gila banget, nggak kayak zaman dulu. Ya lebih aman karena dia ada sensornya. Tapi karena dia desainnya bukan yang ada propeller guard, tetap
gua saranin kalian terbanginnya dengan caution gitu ya. Jadi jangan sembarangan juga, karena ini kalau kena orang juga bisa melukai gitu ya, bahaya. Jadi sesuaikan aja. Cuman by design sih kayaknya dia terbangnya bisa ngebut sih kalau lihat desainnya ya. Kayak agresif banget gitu. Oke, paling segitu aja sih buat video unboxingnya dari DJI Litho X1 kali ini. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Buat gue pribadi, ini drone yang worth it banget di harganya. Dan ya semoga bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Sama ya semoga reviewnya kita bisa agak cepet ya. Walaupun kita udah mulai ada kesibukan sih sampai minggu depan. Tapi ya kita coba untuk bisa hadirkan review yang lebih oke. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Adaska. Jangan lupa cek lootnya. Kalau kalian pengguna kamera DJI apapun, silahkan cek lootnya di stdigital.id. Maaf, bosan di kelas. Itu kalau kalian pengen belajar foto video gitu ya. Dan ya, oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Adaska. Dan jangan lupa untuk berkarya.